Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wakil dengan NIM 2203805091005. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah itu menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Nah, di fase Mekah ini Rasulullah itu berdakwah secara diam-diam. Dakwah secara diam-diam ini dilakukan oleh Rasulullah supaya orang yang masuk agama Islam itu terhindar dari kekejaman masyarakat kafir Quraisy di Mekah. Dakwah secara diam-diam ini dilakukan di sebuah rumah sahabat Nabi Muhammad, yaitu di rumahnya Arqam bin Al. Nah, salah satu sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok tidak secara terang-terangan untuk berdakwah? Lalu Rasulullah itu menjawab, Rasulullah itu takut karena pada saat itu kafir Quraisy itu sangatlah akuh dan bersikukuh dengan keyakinan nenek moyangnya. Jadi Rasulullah itu khawatir akan kekejaman masyarakat kafir Quraisy. Lalu setelah pertanyaan sahabat itu, Rasulullah itu berdoa kepada Allah, di mana doa tersebut meminta agar salah satu dari dua umat supaya diberikan hidayahnya. Siapa salah satu umat tersebut? Yaitu yang pertama itu Abu Jahal. Yang bernama asli itu Abu Jahal Umar bin Hisham. Abu Jahal Umar bin Hisham. Terus yang kedua itu adalah Umar. Yang kedua itu Umar bin Khattab. Selang beberapa minggu, akhirnya doa Nabi Muhammad itu terkabul. Di mana salah satu umat tersebut, salah satu dari kedua umat, akhirnya diberikan hidayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab ini diberi hidayahnya melalui adik perempuannya, yaitu Fatimah bin Khattab. Pada saat itu Umar dengan marahnya mendatangi rumah adiknya itu yang bernama Fatimah. Nah, di situ Fatimah bin Khattab ini sedang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dengan utusan Nabi bersama suaminya. Karena Umar itu datang dengan marah-marah, akhirnya suaminya itu takut dan berlindung di dalam kamar. Selang beberapa waktu, akhirnya ada pertengkaran di sana. Nah, setelah selesai pertengkaran antara Fatimah dan Umar bin Khattab, akhirnya Umar bin Khattab itu memegang sebuah mushaf lalu dibacanya. Setelah membaca mushaf tersebut, Umar bin Khattab itu menangis. Dan setelah kejadian itu langsung Umar bin Khattab itu pergi ke rumahnya
Arif bin Arqam, di mana di rumah tersebut melakukan satu majelis yang di mana majelis itu langsung diberikan oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Umar bin Khattab menyatakan dirinya Islam. Dengan kata lain, setelah Umar bin Khattab masuk agama Islam, semuanya yang pengikut Nabi Muhammad menjadi tenang karena salah satu umat telah masuk Islam. Nah, setelah masuknya Umar bin Khattab ini, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu akhirnya menjadi dakwah secara terang-terangan. Di mana dakwah secara terang-terangan ini dilakukan kepada masyarakat Quraisy agar mereka tahu Tuhan sebenarnya itu. Tapi banyak rintangan yang dihadapi Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana pada saat itu banyak kekejaman kafir Quraisy terhadap orang yang memeluk agama Islam. Ya, seperti penyiksaan yang dialami oleh salah satu sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi itu ditindih tubuhnya itu di bawah batu yang besar. Nah, yang kedua itu Fatsah Madinah, di mana Fatsah Madinah ini banyak orang-orang yang sudah memeluk Islam. Di Madinah ini agama Islam itu meluas dan ada beberapa yang tidak mau masuk ke agama Islam, ya seperti kaum Yahudi dan kaum yang lain. Nah, di sana berkembang banyak sekali, yaitu di bidang politik dan ekonomi. Di fase Madinah ini muncul sebuah perjanjian atau bisa dikenal itu dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini intinya itu memberikan perlindungan dan hak-hak atas kaum Islam dan kaum Yahudi dan kaum yang lain yang tidak masuk Islam. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.